Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang mengatakan saya Muhammad Awaludin. Saya Salsabila Sifi Arlabina. Dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan biokim kali ini yang berjudul mutagenesis, yang memiliki tujuan agar mahasiswa mampu mengkaji dan mengaplikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi singkat, mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik, maupun pada taraf kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Mutasi bersifat acak 90% dan merugikan bagi suatu spesies karena menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, maka makhluk hidup itu harus beradaptasi lagi. Mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Bagi makhluk yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka mereka akan punah. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen, agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Pada pembahasan singkat, adapun implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama ada kelainan kromosom. A. Sindrom Down. Sindrom Down adalah kondisi genetik yang muncul karena adanya ekstra kromosom 21. Di sini kromosom 21 diulang 3 kali. Trisomi 21. Bukannya muncul 2 kali pada individu normal. Karyotipe sindrom Down direpresentasikan sebagai 47 XX plus 21 pada wanita dan 47 XY plus 21 pada pria. Kondisi trisomik biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam proses pembelahan sel yang disebut non-dijungsi, yaitu ketidakmampuan kromosom untuk berpisah pada saat pembelahan sel. B. Sindrom Klinefelter. Dasar kromosom genotipe 47XXY mempengaruhi laki-laki. Kromosom ekstra tidak ditransmisikan secara genetik, yaitu bayi baru lahir Klinefelter tidak dapat memiliki ayah Klinefelter, tetapi muncul dari ketidakmampu kromosom X untuk melepaskan diri dari pasangan selama meiosis. Pada saat pembentukan gamet, pembuahan sel telur XX dengan sperma Y menghasilkan zigot XXY. C. Sindrom Turner. Mempengaruhi wanita, muncul karena kromosom X yang hilang pada wanita yang terkena kesalahan pembelahan sel selama meiosis. Ovum menghasilkan ovum tanpa kromosom X dan lainnya dengan 2 kromosom X. Ovum tanpa kromosom menyatu dengan sperma dengan 1 kromosom X untuk menghasilkan kondisi 45X. D. Sindrom Jacob. Sindrom Jacobs terdiri dari adanya kromosom Y yang berlebihan. Prevalensi kelainan kromosom seks XYY pada bayi baru lahir, tetapi sering tidak terdeteksi karena tidak selalu terkait dengan gangguan fisik atau kognitif yang berat sehingga mungkin tidak pernah mendapat perhatian medis. Yang kedua, ada gangguan monogenik. Penyakit monogenik disebabkan oleh kesalahan dalam satu gen. Penyakit gen tunggal atau monogenik dapat diklasifikasi ke dalam kategori berikut. A. Gangguan resesif autosomal. Fenotipe penyakit dari gangguan resesif disebabkan oleh homozigositas alel resesif, dan fenotipe yang tidak terpengaruh adalah sekunder dari alel dominan yang sesuai. Contoh penyakit dari gangguan resesif yaitu anemia, sel sabit, kistik fibrosis, T-sex, fenilketonuria PKU.
B. Gangguan dominan autosomal. Pada pewaris jenis ini, alel normal bersifat resesif dan alel abnormal bersifat dominan. Gangguan dominan autosomal yang angka akondroplasia dan penyakit Huntington dapat dianggap sebagai contoh-contoh dari kelainan dominan autosomal langka yang mempengaruhi sistem saraf. C. Gangguan resesif terkait X. Dalam pewaris resesi terkait X pada ibu XX, gen yang terpengaruh tetap berada pada satu kromosom X. Akibatnya ia menjadi pembawa dan biasanya hanya laki-laki XY yang terpengaruh oleh kelainan tersebut. Pada keturunan laki-laki mewariskan kromosom Y ke anak laki-laki mereka dan kromosom X ke anak perempuan mereka. Jadi seorang pria yang terkena tidak akan menularkannya kepada anak laki-lakinya, tetapi semua anak perempuannya akan menjadi pembawa. Contoh penyakit gangguan resesif terkait X yaitu hemofilia, Duchenne muskular dystrofi, buta warna, dan gangguan dominan terkait X. Ketiga, ada gangguan poligenik. Gangguan poligenik disebabkan oleh defek atau aksi gabungan lebih dari satu gen. Contoh penyakit dari gangguan poligenik yaitu diabetes mellitus, kanker, dan hipertensi. Pada kesimpulan, mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Adapun implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama ada kelainan kromosom yang terdiri dari sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, dan sindrom Jacob. Yang kedua ada gangguan monogenik, terdiri dari gangguan resesif autosomal, anemia sel sabit, sitik fibrosis, Tay-Sachs, fenilketonuria, gangguan dominan autosomal, gangguan resesif terkait X, hemofilia, Duchenne muskular dystrofi, dan buta warna, gangguan dominan terkait X. Yang ketiga ada gangguan poligenik meliputi diabetes mellitus, kanker, dan hipertensi. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.